Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 hari ketiga kawan. Tadi sudah saya infokan hasil-hasil di babak ketiga. Hanya ada satu partai kemenangan saja kawan di kandidat pria ataupun kandidat wanitanya. Nah, kemenangan itu kawan didapat oleh Ramesh Babu bersaudara. Jika ada Pragnananda di kandidat prianya dan di kandidat womannya ada Faisali Ramesh Babu. Untuk kandidat wanita kawan, Disney Tang Chongyi masih memimpin turnamen ini dengan 2,5 poin hasil 2 kali kemenangan. Di game ketiga dia bermain remis kawan, dan Alexandria Korikina mengikutinya. Di posisi kedua ada Hompi Koneru, Katerina Lagno, Faisali Ramesh Babu, Letingji, Anna Muschuk, dan di posisi terakhir ada Nurigul Salimova. Tentu saja game yang akan kita ulas ini permainan dari saudara perempuan dari Pragnananda kawan, Ramesh Babu Faisali. Langsung kawan, nanti kita akan disuguhkan game yang cantik dari Faisali Ramesh Babu ini. Ada pion E4, pion E5, kuda F3, dan kuda F6. Menolak untuk permainan Italia atau menolak untuk bermain dengan Ruy Lopez dengan kuda C6. Jadi salah satu untuk mencegah permainan Italia ataupun Ruy Lopez ya Petrov defense salah satu opsi. Atau juga untuk mencegah permainan Petrov defense, putih juga bisa melakukan pembukaan bishop opening. Ini untuk mencegah pembukaan Petrov defense kawan, yang biasanya juga bisa dilanjut ke permainan Italia kalau putih mau atau hitam juga mau. Jadi sekarang kita temui Petrov defense, jalur utama dipilih oleh Faisali, kuda ambil pion E5, pion D6 kuda mundur, baru kuda caplok pion E4. Di sini Faisali memilih variasi Nimzowitsch attack. Tidak melanjutkan jalur klasikal dengan pion D4, tapi dengan Nimzowitsch attack. Admin pernah membuat video short mengenai Vishy Anand kawan, di mana Vishy Anand tahun 1988 cukup muda waktu itu melawan Grandmaster asal Kolombia. Anand yang pegang hitam kawan. Di sini dia membalas dengan gajah F5. Setelah menteri ke petak E2, Anand langsung menyerah saat itu kawan. Hanya 5 langkah. Juara dunia India Vishy Anand yang waktu itu masih muda di tahun 1988 kawan. Hanya 5 langkah saja menyerah. Karena sudah tahu kawan bahwa gajah F5 merupakan langkah blunder, balasan menteri E2 membuat dia sudah menyerah di awal pembukaan. Karena tahu posisi kudanya terancam, posisi kena pin kawan. Nah, pion D3 siap dimainkan, kuda jatuh. Nah, bagaimana jika direspon oleh hitam menteri ke peta E7? Kalian pasti tahu jawabannya seperti apa. Tentu kuda D5. Coba lihat kawan, kuda menyerang menteri, ada juga ancaman terhadap raja garbuan pada benteng. Jadi, melepaskan benteng atau menteri atau kuda, pilihannya di situ. Jadi, sangat logis di posisi ini setelah menteri ke peta E2, Anand langsung menyerah. Jadi, respon terbaik untuk melawan Nimzowitsch adalah langsung pertukaran. Itulah jalur utamanya. Nurigul Salimova ambil kuda C3, pertukaran kuda. Mungkin kawan-kawan tahu siapa Nurigul Salimova? Ya, pemain ini kawan yang menghentikan langkah dari Medina Auliwardah di babak 16 besar di Piala Dunia Catur tahun lalu. Dia menjadi runner up di Piala Dunia Catur tahun lalu kawan. Selanjutnya di sini ada gajah E7, gajah E3, rokade. Pilihan utamanya bukan rokade, yang paling umum, yang paling banyak diambil adalah kuda C6 kawan, yang biasa akan berlanjut menteri ke peta D2. Nah, di sini baru gajah terang ini dikembangkan ke peta E6, putih rokade panjang, dan hitam bisa melanjutkan menteri ke peta D7. Ada opsi nanti rokade panjang bisa, rokade pendek bisa, tergantung nanti respon putih seperti apa. Nah, kebanyakan raja ini digeser ke peta B1. Nah, bisa bermain dengan gajah F6, atau juga ada yang memainkan pion A6 kawan. Ada juga langsung rokade panjang, tapi paling banyak gajah F6 terlebih dahulu. Putih mulai menyerang di sisi raja dengan pion H4, pion H6, ataupun juga rokade panjang di sini. Itulah jalur kuda C6 yang paling banyak diambil ketimbang langkah rokade. Tapi Salimova memilih amankan raja terlebih dahulu, rokade pendek langsung. Menteri D2 juga ada ide yang paling umum ya, rokade panjang dengan permainan Nimzowitsch attack kawan. Nah, kuda D7, kemudian di sini langsung rokade panjang. Kuda langsung manuver lagi ke peta F6. Kuda digunakan untuk bertahan kawan di sisi raja, tidak digunakan untuk menyerang di sisi menteri. Dan persiapan juga buka akses bagi gajah terangnya kawan. Nah, pion ini juga siap didorong ke depannya.
Di sini ada gajah D4. Stockfish lebih menyukai pengembangan gajah terang terlebih dahulu kawan ke peta D3 ketimbang reposisi gajah ini untuk eliminasi kuda. Dan benteng E8 merupakan pilihan terkuat di posisi ini, memilih dengan langkah pengembangan gajah D7. Masih cukup rasional untuk kembangkan perwira. Dan selanjutnya ada pion H4. Faisali terburu-buru, tidak ingin kehilangan tempo, tidak ingin buang waktu, langsung menyerang dengan pion H4. Yang terkuat masih gajah terang ini kawan ke peta D3. Mungkin benteng E8 dan selanjutnya di sini bisa keluarkan dua benteng di pusat terlebih dahulu. Memilih serangan pion di sisi raja dengan pion H4. Dan di sini pion H6 merupakan jawaban terkuat dari engine Stockfish kawan untuk merespon pion H4 ini. Dan juga untuk kontrol petak G5 dari aktivitas kudakah atau menterikah kawan yang ingin ke petak G5. Tapi memilih dengan langkah benteng E8 dan kuda lompat ke petak G5 untuk tekan pion F7. Apakah nanti diikuti oleh gajah kawan atau juga gajah nanti berada di diagonal D3H7 menyerang pion ini. Ada ide pengorbanan, kita lihat saja. Pion H6 sekarang. Selanjutnya gajah D3, kuda dikorbankan demi membuka lajur H bagi benteng kawan. Tadi engine menyarankan ke petak C4 yang terkuat kawan untuk menyerang pion di sini. Lalu blokade dengan pion D5. Nah, di sini kalian sikat kuda terlebih dahulu. Berlanjut dengan mungkin pion D, ambil gajah di sini kawan. Nah, kalian bisa melanjutkan menteri ambil gajah di petak D7. Menteri pukul menteri. Ambil balik kawan di sini. Gajah pukul gajah. Kemudian di sini mungkin kuda mundur ke petak F3. Nah, coba lihat di sini kawan, benteng sudah menusuk ke baris ke-7. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tadi ada kawan-kawan yang men-tagline kata-kata saya, kembali lagi ke posisi aslinya. Kembali lagi ke permainan aslinya. Lanjut kawan, memilih hanya ke petak D3 saja, korban kuda. Nah, bagaimana bang jika kuda ini diambil oleh pion bang? Apa jadinya? Apa kalkulasi yang sudah direncanakan oleh putih kawan dengan korban kuda di sini tadi kawan meninggalkan kuda bergerak dengan gajah D3? Ya, kalau diambil kawan lajur H akan terbuka. Kuda dalam posisi terancam. Mungkin kalian serahkan kembali ke petak E4 ataupun juga jika mundur ke sini pun disikat kawan. Kalaupun bergerak ke pusat ke D5, benteng ini diangkat ke petak H7. Idenya menyerang pion di sini kawan. Nah, kalau kalian dorong pion F percuma juga. Sudah mulai kolaps kalian dengan menerima pengorbanan kuda. Jadi ditolak dengan langkah kuda G4. Nah, di sini kawan, kuda dikorbankan lagi. Caplok pion F7. Raja ambil kawan. Mau gimana lagi? Kalau tidak mau ambil, kalau geser menteri saja ke sini kawan. Ya, berikutnya ada pion F3 terlebih dahulu ganggu kuda. Ya, percuma juga. Posisi kalian sangat sulit kawan. Mau tidak mau, kuda langsung diambil oleh raja. Selanjutnya ada gajah C4 skak. Raja mundur ke peta F8. Kalau cuma hanya diblokade oleh gajah di peta E6, pertukaran memaksa raja keluar kawan. Nah, bisa diikuti menteri ke peta E2 skak. Nah, putih mendapatkan ganti perwira hitam kawan. Mundur ke peta F8, kemudian ada menteri ke peta D3 saja, siap menusuk ke peta G6 ataupun ke peta H7 nanti. Tidak terburu-buru juga melakukan skak di sini, percuma juga bisa diblokade oleh gajah. Menteri siap keluar ke peta E7 nanti ke depan. Hitam tetap aman dan hitam akan mendapatkan kesempatan menyerang balik. Jadi menteri D3 pilihan terkuatnya kawan. Juga untuk menghindari diagonal ini kawan. Nah, siap bergerak juga ke petak G6 ancaman skakmat. Mungkin nanti kalau ada backup ya menusuk lewat petak H7 dan seterusnya. Gajah G5 skak. Setelah pengorbanan diterima di petak F7, dia mengembalikan kelebihan perwira kawan. Demi membuka akses bagi menterinya keluar. Jadi dia korbankan untuk mendapatkan tempo itu. Ditolak, raja bergeser ke B1 yang terkuat, dia terima saja. Memang idenya mengorbankan gajah adalah supaya menterinya bisa keluar. Baru raja bisa kalian geser ke petak B1. Kalian masih bagus posisinya kawan. Raja cukup aman, solid dengan pertahanan barikade pion. Jalur-jalur sudah mulai terbuka. Lajur H
Dan kalian juga bermain dengan sepasang gajah yang posisinya sangat bagus. Putih masih tetap unggul. Tapi memilih amankan raja, bergeser saja ke petak B1. Sayangnya di sini Salimova kembali membuat langkah blunder, kudanya ke pusat kawan, ke petak E5. Yang terkuat ya mundur saja gajah ini menantang pertukaran. Mungkin menteri akan ke petak H7. Nah, kalian bisa melanjutkan benteng ini bergerak ke petak E6 untuk blokade diagonal ini kawan. Ataupun juga dengan gajah, tak ada masalah juga. Korban kualitas menurut engine juga sah-sah saja kawan. Mungkin pertukaran terjadi, ambil balik oleh benteng. Nah, menteri mungkin mundur lagi ke petak F5 karena tidak ada dukungan. Kalian backup benteng, menteri ke petak E7, dan seterusnya. Blunder dengan kuda ke E5. Selanjutnya, gajah sikat kuda terlebih dahulu. Gajah mundur ke petak F6 kawan. Kalau kalian ambil gajah ini, ambil contoh dengan benteng, ya pion H akan ambil gajah di petak G5. Percuma juga, jadi mempertahankan gajah saja, mundur ke petak F6 menantang pertukaran gajah gelap. Dan cerdiknya di sini Faisali kawan menolak pertukaran di petak F6, tapi memilih korban sementara kawan, ambil pion D6. Langkah ciamik lagi kawan, brilian kembali. Tadi korban kuda di petak G5 ditolak, kuda lompat hancurkan pion F7. Kali ini langkah brilian lainnya adalah gajah D6. Pion ambil, menteri meluncur, ambil lagi skak kawan. Nah, di sini blokade oleh menteri. Gajah jatuh. Kenapa tidak dipertahankan saja dengan benteng kawan gajah ini? Maka menteri akan mundur ke petak D5 dan ancaman skak mat 1 langkah kawan. Kalau kalian bergerak di sini dengan gajah E6, menteri di belakang jatuh dan putih akan tetap menang kawan di sini nanti. Sama saja jika kalian blokade dengan benteng di sini kawan, ya bisa berlanjut dengan langkah pion G4 terlebih dahulu, tak perlu terburu-buru, ataupun juga tidak terburu-buru ambil gajah ini, ambil pion di sini saja kawan, tak ada masalah. Ada serangan di sini, ada serangan di sini juga kawan, tetap bikin repot. Oleh karena itu langsung dihadang oleh menteri E7. Gajah disikat, menteri ambil balik, benteng ambil balik, benteng naik ke 4 ancam gajah, gajah ke pusat ke D5, serang benteng, benteng ke E2, di sini benteng F7 skak. Jika ke sini bahayanya ya ada discover check, open skak, bahaya, benteng bisa ambil apapun kawan, jadi bergeser ke pusat ke E8, benteng ambil pion B7. Nah, jika benteng ambil pion F2, benteng di sini akan menyerang raja kembali kawan. Jadi keluarkan benteng satunya ke D8 serang gajah. Gajah ke C4 serang benteng, benteng bergeser saja dan persiapan ancaman skakmat. Terlebih dahulu ada benteng E1 skak. Raja bergeser ke F8, raja ke C1. Tak perlu terburu-buru untuk melakukan skak kawan. Tapi raja ke C1 untuk mempertahankan petak D1. Nah, di sini ada bahaya yang mengancam, benteng bisa meluncur ke sini nanti, memaksa raja bergeser dan seterusnya kawan. Bisa windmill attack nanti ke depannya, langsung ditantang benteng 2 turun ke D7. Benteng pukul benteng ambil balik oleh benteng. Kita temui permainan endgame gajah terang versus gajah gelap. Dengan keunggulan putih 4 pion, luar biasa kawan. Sangat masif keunggulan pion dan hitam masih belum mau menyerah kawan. Dan di sini putih melangkah pion G3, pertahankan posisi pionnya. Masih belum mau menyerah gajah E7, pion H5. Gajah C5 serang pion. Dibiarkan saja kawan. Serang gajah dengan benteng E5. Kalau ambil pion di sini, skak di sini, jatuh gajah kawan, memilih mundur ke petak B6. Tapi selepas pion A4 ini akhirnya sudah tak perlu lagi dilanjutkan game menurut Salimova. Menyerah di langkah ke-33. Percuma. Minus 4 pion sudah tidak bisa berharap remis kawan. Walaupun kita lihat permainan endgame gajah terang versus gajah gelap berlainan warna, banyak sekali menghasilkan game remis kawan. Tapi adanya bala bantuan benteng tidak memungkinkan lagi berharap remis. Walaupun sekarang di langkah ke-33 dengan kontrol waktu yang ada juga mulai mepet kawan, 4 menit versus 3 menit untuk mencapai langkah ke-40, ya cukup mudah bagi Faisali Ramesbabu untuk melanjutkan game kawan. Itulah kawan kemenangan dari saudara perempuan Pragnananda, Faisali Ramesbabu mengalahkan Nurigul Salimova dengan langkah-langkah cantiknya kawan, 2 kali langkah brilian. Langkah keberapa kawan tadi?
kuda G5. Nah, tadi juga ada serangan dengan pion H6 dilepas dengan gajah ke peta D3. Langkah terbaiknya ya ke peta C4 menurut engine, langsung menyerang pion F7, tapi cukup ke peta D3 dan beberapa langkah berikutnya kuda dikorbankan kawan. Dan beberapa langkah berikutnya 2 kali hitam melakukan langkah blunder, begitu juga putih melewatkan langkah terbaik untuk ambil gajah yang di sini tadi kawan, tapi hanya bergerak raja. Dan disinilah langkah terbaik lainnya, sehingga putih sangat masif keunggulan pionnya kawan. 4 pion dia dapat dalam permainan endgame benteng plus gajah gelap gajah terang. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.